Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm back again, Mr. Fats here, and we will continue our discussion that talk about or that discuss about the answer of the English question that will be implemented into the OSN. So let's get started. Number 11. Fungi cannot be classified in the plant world because maksudnya apa? Jamur tidak dapat diklasifikasikan ke dalam dunia tumbuhan karena cannot produce photosynthesis. Jawaban Ihsan adalah can't produce photosynthesis. Tidak dapat memproduksi fotosintesis. Jawaban ini betul, akan tetapi jamur itu memang betul tidak dapat berfotosintesis, dan juga jamur itu tidak dapat atau tidak memiliki klorofil, ya. Jadi jawabannya ada dua, tidak memiliki klorofil dan tidak dapat berfotosintesis. Itu kenapa jamur tidak diklasifikasikan ke dalam dunia tumbuhan, right? Jadi antum harus ingat ketika antum menemui soal, ketika soal itu adalah pilihan berganda dan soal itu misalnya soalnya sama, jamur tidak dapat diklasifikasikan atau fungi cannot be classified in the plant world because gitu ya. Misalnya tidak memiliki klorofil, B, bla bla bla, dan antum tidak menemukan ini can produce photosynthesis atau tidak mendapat berfotosintesis, tidak dapat memproduksi fotosintesis. Nah, jadi ada dua yang menjadikan alasan jamur tidak diklasifikasikan ke dalam dunia tumbuhan karena tidak memiliki klorofil, dan tidak dapat berfotosintesis. Oke, lanjut. Number 12. Look at the table below. Spring, number of publication time. Spring that have the same period are indicated by spring number. Nah, pertanyaan itu mengacu pada istilahnya sederhananya itu pada periode Pegas, ya. Jadi di sini spring itu Pegas. Jadi antum mengingat spring itu Pegas. Jadi pertanyaan Pegas yang memiliki periode sama diidentifikasikan dengan Pegas nomor, kita lihat lagi. Di sini ada Pegas 1 2 3 4, ya. Pegas 1 2 3 4. Nah, apabila benda bergetar N, ya. Benda bergetar itu lambangnya N kecil, berkali getaran dalam waktu T kecil second, ya. Dalam satuannya second. T kecil waktu dalam rumus Pegas ini. Maka periode yang ditanya tadi kan periode. Springs that have the same period atau Pegas yang memiliki periode yang sama. Periode yang sama rumusnya adalah T besar. Jadi sini Bapak tulis ya. Rumusnya N kecil sama dengan itu bergetarnya, ya. T kecil sama dengan waktu. Sedangkan periode itu adalah T besar. Periode. Nah, rumus ini. Untuk menghitung kita ketika kita pengen mencari ini periode yang sama, kita pakai rumus yang antum sering dengar, Jokowi, ya. V sama dengan S per T. Ketika kita mencari periode, maka T sama dengan
T sama dengan kira-kira apa yuk? Adalah T kecil dibagi N. Oke? T kecil dibagi N. Number of vibration ya. Itu adalah jumlah getaran. Dan time waktu dalam satuan second waktu. Second jadi detik. Kita lihat jumlah bergetarnya, number vibration-nya spring 1 atau pegas 1 adalah 12. 2, 6, 3, 14 dan 4 adalah 20. Waktunya 6, 12, 7 dan 5. Kita lihat masing-masing. Jika T kita spring 1 T dengan kecil dibagi N, maka berarti hasilnya adalah T1 berapa waktunya? 6 dibagi 12 sama dengan hasilnya adalah 1/2. Hasilnya adalah 1/2. Atau kalau misalnya dalam satu waktu berarti 0,1/2 atau 0,5 ya hasilnya ya, 0,5 S. Tuh. Kita cari yang kedua. T. Kita kasih tambah, kita kasih lambang ya, T1, T2. Sama dengan waktunya kapan? 12. 12 itu dibagi menjadi 6. Hasilnya adalah 2S. T3 sama dengan 7 dibagi 14. Hasilnya sama dengan 0,5 S. T4 sama dengan tadi kita lihat berapa? 5 dibagi 20. 5 dibagi 20. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,25 S. Kita lihat nih. Tadi pertanyaannya adalah pegas yang memiliki periode yang sama. Mana kita lihat hasil periode yang sama, yaitu adalah 0,52, 0,5, 0,25. Yang sama adalah T1 dan T3. Berarti jawabannya adalah A, 1 dan 3. Pegas 1, maaf. Jawabannya adalah B, pegas 1 dan 3. Spring 1 dan 3. Itu ya. Gini ya rumusnya untuk mencari jumlah jumlah periode dalam pegas. Nomor 13. A total solar eclipse occurs when gerhana matahari total terjadi ketika jawaban Ihsan adalah the moon passes between the sun and earth, completely blocking the face of the sun. Ya, jawabannya betul. Jawaban Ihsan itu betul. Akan tetapi untuk pembahasan ini antum harus tahu juga ya kapan terjadinya gerhana matahari total itu. Nah, gerhana matahari total itu misalnya antum dapat pertanyaan, kapan terjadinya gerhana matahari total gitu. Ternyata gerhana matahari total itu terjadi pada siang hari karena matahari muncul dari pagi sampai sore. Jadi kemungkinan siang. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat berbagai fenomena gerhana matahari yang terjadi pada siang hari. Yang kemarin terakhir ya, ada hanya beberapa daerah di Indonesia saja. Nah, yaitu terjadinya proses gerhana matahari total itu pada saat kedudukan bulan di antara bumi dan matahari segaris ya. Bulan
di antara bumi dan matahari adalah segaris. Ya. Misalnya ini. Ini bumi. Ini bulan. Ini matahari. Nah, posisinya ini adalah bulan garis lurus dengan bumi dan matahari itu. Sehingga cahaya matahari yang menuju masuk ke bumi terhalang oleh bulan. Jadi bayangan umbra atau bayangan gelap akan menutupi sebagian permukaan bumi ya. Jadi bayangan dari hasil yang ditutup oleh matahari, bulan tadi, cahaya mataharinya akan menutupi sebagian permukaan bumi ya. Jadi antum harus ingat, jawabannya memang betul. The moon passes when the sun and earth completely blocking the face of the sun. Karena dia segaris lurus. Oke, that's correct. Nomor 14. Nearsighted people can be helped by contact lens. Nah, maksudnya apa ini? Pertanyaan terkait dengan nearsighted people. Secara sederhana, nearsighted people itu adalah orang-orang yang menderita rabun ya. Rabun apa? Rabun dekat. Jadi kalau misalnya kira-kira kalau misalnya orang rabun dekat itu dapat ditolong dengan lensa apa? Nah, ya. Karena pertanyaan itu. Nearsighted people can be helped by the contact lens. Jadi lensa apa? Orang-orang yang terkena rabun dekat. Ternyata jawabannya itu adalah lensa cembung. Kenapa lensa cembung? Penjelasannya adalah karena orang-orang yang menderita rabun dekat atau dalam bahasa kedokterannya, istilahnya bahasa kedokterannya itu seperti hypermiopi kalau nggak salah. Dan kalau misalnya antum nemuin yang benar, kasih tahu. Mungkin hypermiopia namanya. Nah, itu tidak dapat melihat benda benda yang terletak dekat atau dekat dengan mata ya. Jadi dia orang-orang yang rabun dekat itu tidak bisa melihat benda-benda yang terlalu dekat dengan mata. Hal ini terjadi karena lensa mata itu tidak dapat dicembungkan. Ya, jadi sehingga bayangan benda yang jatuh kepada retina, itu jatuhnya itu di belakang gitu. Karena lensa matanya itu tidak bisa dicembungkan gitu. Jadi cahaya itu masuk ke retina bagian belakang gitu ya. Jadi supaya orang-orang yang mengidap rabun dekat ini atau hypermiopi ini dapat melihat dengan normal kembali, maka mata yang cacat tersebut harus memakai lensa cembung juga. Karena tadi itu lensa matanya sudah tidak bisa dicembungkan, maka dia harus pakai lensa yang cembung. Ya, sehingga bayangan itu bisa kembali tepat pada retina. Jadi bukan hanya
pada belakang retina saja, tapi tepat posisinya retina karena yang menangkap cahaya pada mata adalah retina. Jawabannya lensa cembung. Kalau antum dapat soal seperti ini, jawabannya antum harus ingat ya, lensa cembung. Karena atau misalnya antum dapat soal seperti ini juga, tapi soalnya itu minta antum buat jelasin misalnya, esai misalnya. Kenapa orang-orang yang nearsighted people atau orang-orang yang rabun dekat itu bisa seperti itu misalnya gitu ya. Coba jelaskan kenapa orang bisa mengidap penyakit nearsighted atau rabun dekat itu. Ya karena posisi lensa matanya itu tidak bisa dicembungkan. Alhasil cahaya yang masuk itu akan jatuh pada retina bagian belakang. Jadi gini contohnya. Ini misalnya cahaya. Nah, jadi cahaya masuk ke mata ya, akibat nearsighted ini atau rabun dekat ini, jadi lensa matanya ini, lensa mata tidak dapat dicembungkan. Alhasil cahaya yang masuk akan jatuh ke retina bagian belakang. Nah, kalau misalnya kita mata normal, itu lensanya akan menangkap cahaya dan cahayanya itu akan tepat masuk kepada retina, ya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang seperti rabun dekat, rabun jauh, itu biasanya cahayanya itu tidak tepat masuk pada retina. Gitu ya prosesnya. Nomor 15. The part of the blood that distributes minerals, vitamins, sugar, and food essences to the body cells is, jawabannya ihsan adalah plasma. Nah, sorry, I'm coughing. Untuk nomor 15 ini, di situ dimaksudkan pada bagian darah, the part of the blood yang mendistribusikan mineral, vitamin, gula, makanan. Itu apa kira-kira? Kalau jawaban ihsan adalah plasma darah, ya. Ihsan menjawab plasma darah.